Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan ini saya akan bahas materi selanjutnya di kelas 11, yaitu tentang hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Ini materi yang sangat penting agar kalian lebih memiliki pengetahuan dan memahami bagaimana harus bertindak kepada orang tua dan guru. Ini peta konsepnya. Pentingnya menghormati orang tua, pentingnya menghormati guru, dan bagaimana caranya. Karena hari ini banyak siswa yang tidak hormat pada gurunya, banyak anak yang tidak hormat kepada orang tuanya. Itu karena mereka tidak paham agama. Selanjutnya, nah ini gambaran bagaimana harmoni ayah dan ibu, kemudian anaknya dipeluk. Ini ada ketika anak pun menghormati kedua orang tuanya. Begitupun seperti ini. Seorang anak mencium tangan ayahnya, seorang ibu menggendong anaknya. Ini ada tercipta karena adab-adab yang dijelaskan dalam Islam. Kita langsung lihat. Nah, pentingnya hormat patuh kepada orang tua. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Muhammad, seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Seorang yang tidak dikenal di bumi, tapi terkenal namanya di langit di kalangan malaikat. Itu karena apa? Karena dia begitu sangat berbakti kepada ibunya. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bukan berarti gak mau ketemu, tapi karena Uwais Al-Qarni fokus untuk fokus untuk menjaga ibunya. Ya, saking gak mau ibunya tidak ada yang menjaga, sehingga Uwais Al-Qarni tidak ada kesempatan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, rindunya Uwais Al-Qarni kepada Nabi Muhammad itu sudah tidak terbendung. Ya, sampai-sampai Uwais Al-Qarni nangis, ingin bertemu dengan Nabi, sehingga ibunya pun tahu. Hingga akhirnya kata ibunya, ya boleh kamu bertemu dengan Nabi. Kemudian Uwais pun tidak tega meninggalkan ibunya, sehingga tidak jadi. Nah, akhirnya kesempatan itu muncul. Uwais datang ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi. Ternyata Nabi sedang tidak ada. Akhirnya Uwais pun pulang lagi dan kembali kepada ibunya. Nah, singkat cerita, ibunya pun meninggal dunia. Akhirnya Uwais pun bisa ada kesempatan untuk datang kepada Nabi, tapi ternyata tidak ditemukan juga. Nabi sudah wafat. Dan itu adalah Uwais bagaimana baktinya kepada ibunya melebihi segalanya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa Uwais ini adalah penghuni langit, artinya penghuni surga yang kemudian karena akhlaknya kepada ibunya. Ini penting bagi kita ya, dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus benar-benar berbakti kepada orang tua. Nah, Imam Nawawi menjelaskan kalau berbakti pada orang tua itu adalah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya itu dikenal dengan birrul walidain. Berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta membuat baik kepada teman-teman mereka. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, menaati segala perintah, menjaga amanah, dan membantu menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Hari ini banyak juga anak yang tidak peduli pada ayah dan ibunya. Ayahnya bekerja, dia santai-santai saja. Ini yang kemudian terjadi hari ini. Nah, ada hikmah tertentu yang bisa ambil dari berbakti pada kedua orang tua. Bakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama setelah ibadah lainnya. Jadi sangat diutamakan ya. Mumpung kalian masih ada ayah dan ibu kalian, maka jangan sampai kesempatan itu hilang. Apabila orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhoan Allah ada pada keridhoan kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti pada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Mau tidak mau, nerima atau tidak, bahkan sudah terbukti orang-orang yang baik pada orang tuanya maka akan diberikan kesuksesan. Berbakti pada orang tua akan diluaskan rizki, dipanjangkan umur. Bakti pada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya tentang orang tua. Nah, selanjutnya terhadap guru. Guru ini pun sebagai pengganti orang tua kalian ketika di sekolah. Ya, jadi ketika di sekolah orang tua kalian adalah guru. Sehingga wajib hukumnya kita menghormati guru kita agar ilmu yang dia berikan, guru-guru kalian berikan itu bermanfaat. Karena ilmu itu bukan dari sisi banyak tidaknya, tapi manfaat atau tidaknya.
Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi itu diteruskan. Jadi kita tahu sekarang baca Quran, sholat, itu karena jasa dari guru-guru kita dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, harus gimana sih kita kepada guru? Adabnya yang pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya, jadi jangan sampai kita istilahnya sombong di hadapan guru kita. Ya, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang guru kita, harus menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Ya, jangan sampai sedikit-sedikit guru memerintahkan dibantah, tidak dikerjakan. Itu artinya seorang murid tidak ada adabnya kepada gurunya. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka. Jadi kalau kita lihat di pesantren tuh, para santri begitu sangat hormat pada kiainya. Bahkan jalan pun sangat tidak diperkenankan untuk jalan di depan gurunya. Senantiasa dipersilakan gurunya dulu. Nah, ini yang kemudian tidak ditemukan di sekolah-sekolah umum. Patut dicontoh oleh kalian. Yang keempat, mereka memandang guru-guru dengan perasaan penuh hormat. Jadi kak guru teh jangan sampai seperti ke teman. Bukan boleh ya, tapi ada batasan tertentu yang harus kalian jaga. Nah, ketika misalkan sudah dilakukan seperti itu, maka manfaatnya ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah, akan lebih mudah menerima pelajaran, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan akan selalu didoakan oleh guru, akan membawa berkah, dan kemudian pasti ilmunya akan bermanfaat. Nah, ini banyak ya cara-caranya dengan melaksanakan nasihat pada orang tua, selalu ikhlas merawat, merendahkan diri, rela berkorban, dan lain-lainnya. Cara berbakti pada guru, menghormati, memuliakan, mengikuti nasihat, tidak melawan, muliakan keluarga, murid harus mengikuti sifat guru yang baik, harus mengagungkan guru, menghormati dan selalu memenangkannya, meskipun sudah wafat senantiasa dikenang. Bersikap sabar, menunjukkan rasa berterima kasih. Jadi kalau sudah berikan pelajaran, sampaikan Pak, Bu, terima kasih. Sopan, sudah jelas, tidak dibenarkan berpaling menoleh tanpa keperluan jelas. Ada lagi di kelas, kemudian dia langsung ke WC tanpa izin, itu tidak ada adab. Berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Nah, itulah yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian dari materi yang telah disampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channelnya bagi yang belum.